الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده وقال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, para hadirin sidang salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya, masih memberikan kekuatan kepada kita semuanya, kekuatan Islam dan iman, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa menjalankan ibadah di antara ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perkara yang senantiasa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ibadah yang kita lakukan agar terjaga iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita sudah memahami bahasanya iman yang kita miliki, ketakwaan yang ada pada diri kita bisa bertambah dan bisa berkurang. Sebagaimana kaidah yang dinyatakan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman ini bertambah dengan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amalan-amalan taatan, dan iman itu bisa berkurang karena kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita senantiasa jaga iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan hidup kita di dunia ini maupun di akhirat nantinya. Sebagaimana dikatakan sahabiyun jalil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Jalil ketika menyatakan bahasa yang dimaksud dengan ketakwaan adalah al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahim. Apa ketakwaan yang senantiasa kita pahami di dalam diri kita setiap saat kita mendengarkan para ustaz, para kiai, para mubaligh, para dai senantiasa menyeru kita agar kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Jalil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala menyatakan iman atau ketakwaan yang dimiliki seseorang adalah al-khawf bil jalil. Hamba yang senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketakwaan yang ada. Tatkala kita memiliki rasa khauf kita, khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mempertandakan bahasa iman dan ketakwaan ada dalam diri kita. Sirran wa alaniyatan, takut kita kepada Allah dalam keadaan kita sendiri maupun kita bersama-sama dengan orang lain. Al-khawfu bil jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tanda ketakwaan seseorang. Wal amalu bit tanzil, dan beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya.
sebagai wahyu yang terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah Al-Qur'an, kalamullah ghair makhluk, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Inilah Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan sebagai risalah yang terakhir kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Qur'an adalah kalamullah ghair makhluk, merupakan kumpulan firman Allah, bukan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita harus yakini bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghair makhluk, minhu bada'a, dari sisi Allah Al-Quran diturunkan dari Jibril alaihissalam, wa ilaihi ya'ud, dan Al-Quran akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika akan diangkatnya Al-Quran dari atas muka bumi ini, tatkala datangnya hari kiamat, tanda-tanda kiamat ketika itu datang, seluruh orang beriman akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan mengirimkan angin yang sangat lembut, lebih lembut daripada sutra. Bersama angin tersebut Allah meniupkan bau yang sangat harum, lebih harum daripada minyak kasturi. Siapa saja di dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah, seluruhnya akan tersentuh angin yang sangat lembut dan bau yang sangat harum, lebih harum daripada minyak kasturi. Di saat itulah Allah mewafatkan seluruh orang-orang beriman, dan di saat itulah dicabutnya Al-Quran dari dada-dada manusia, diangkat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lagi manusia yang hidup di atas muka bumi ini melainkan manusia-manusia terjelek, sampai mereka mengatakan kalimat Allah saja tidak bisa. Di saat itulah datangnya hari kiamat, ketika orang-orang beriman sudah diwafatkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai dustur, sebagai pedoman di dalam hidup kita sebagai seorang mukmin. Yang mana hari-hari ini di negara kita dihebohkan dengan seorang pejabat publik yang menyatakan penistaan terhadap Al-Quran. Ini merendahkan dan menghinakan perkara agama kita. Maka bagaimana seharusnya sebagai seorang muslim kita harus memiliki sikap terhadap orang-orang kafir yang mereka menghinakan agama kita. Lihatlah bagaimana yang akan kita ceritakan para salafus saleh, mereka menjaga ketentuan Allah dan Rasulnya melebihi apa yang ada pada diri mereka dari perkara-perkara dunia. Ini perkara keyakinan kita, perkara agama kita, Al-Quran sebagai wahyu turun Allah, sebagai pedoman bagi kaum muslimin, kumpulan dari firman Allah Ta'ala. Maka bagaimana seharusnya sebagai seorang muslim kita merasa gerah tatkala ada seseorang yang mereka menistakan Al-Quran di hadapan mayoritas negeri yang penduduknya adalah mayoritas muslim. Ketahuilah, negeri Indonesia adalah negeri yang para founding father-nya, para pendiri negara ini adalah para kiai, para ustaz, para santri yang mereka merelakan berkorban demi kemerdekaan negara Indonesia, mengusir penjajah. Dengan apa? Dengan darahnya para syuhada, dengan darahnya para syuhada ketika mereka mempertahankan negeri ini. Maka ketahuilah, jangan sampai negeri yang mana mayoritas terbesar Islam ada di dunia, Indonesia, ternyata terdengar berita yang sangat memilukan. Ternyata ada seorang pejabat yang menistakan Al-Quran. Ini perkara yang sangat menyakitkan bagi kaum muslimin. Sehingga bagaimana kita sadari dan kita pahami sebagai seorang muslim, kita harus punya kecemburuan di dalam perkara agama kita, karena ini adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-amal bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ini Al-Qur'an. Wal qana'atu bil qalil, dan kita senantiasa menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, banyak atau sedikitnya. Wal istidad li yaumir rahim,
dan hendaklah kita senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi datangnya hari ini. Para hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah makna takwa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, khulafaur rasul, khalifah yang keempat dari khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan kepada kita di antaranya adalah al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang pertama kali di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua surat Al-Fatihah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, muqaddimah di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalikal kitab, itulah kitab, yaitu itulah Al-Qur'an, la raiba fihi. Tidak ada sedikit pun keraguan yang ada di dalam Al-Qur'an. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mafhumul ayat, pemahaman dalam ayat ini, barang siapa seseorang yang menyatakan keimanannya kepada Allah dan meragukan satu ayat pun di dalam Al-Qur'an, maka dia telah mengingkari ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, telah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang harus kita pahami, bahasanya tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Karena apa? Al-Qur'an adalah kalamullah, kumpulan dari firman Allah Ta'ala yang diturunkan melalui Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Inilah yang menjadi pedoman di dalam hidup kita. Segala perkara kita hadapi di dunia ini sampai kita akan menghadap Allah di akhirat nantinya adalah kita senantiasa bersendirian dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita. Seluruh perkara yang ada, jangan sampai kita memisahkan Al-Qur'an. Seseorang berbicara Al-Qur'an hanya di masjid, tapi ketika di pasar, ketika di kantor, ketika di masyarakat dia tinggalkan Al-Qur'an dan dia menggunakan pedoman yang lain. Tidak. Ketika kita berbicara Al-Qur'an di dalam seluruh sendi kehidupan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka dia kembali kepada kitabullah, kembali kepada Al-Qur'an, yaitu kalamullah. Berbicara kembali kepada Al-Qur'an bukan berbicara masalah syarat. Jangan sampai isu syarat dijadikan propaganda untuk mengkanter dan menghantam umat Islam. Kita dukung fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan seorang pejabat publik telah menistakan Al-Qur'an. Para tokoh, para ustaz, para kiai, berbagai macam ormas-ormas Islam di Indonesia bersatu padu dalam rangka menuntut para pejabat untuk memproses hukum yang berlaku karena apa? Terhadap seorang yang menistakan Al-Qur'an. Dan ini adalah merupakan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang kita tahu sejak kapan Majelis Ulama Indonesia berdiri. Sejak tahun 1975, ketika itu berkumpul para tokoh nasional, para alim ulama, para kiai, para ustaz, maka berdirilah sebuah majelis yang akan menaungi kaum muslimin Indonesia yang bernama Majelis Ulama Indonesia. Dan terpilihlah seorang ketua yang pertama kali adalah Hamka, Profesor Dr. Hamka. Maka beliau yang menjadi seorang ketua yang pertama kali majelis yang sangat terhormat dan sangat mulia di negeri kita, yang menaungi yaitu kiprahnya umat Islam di Indonesia. Kalau seandainya fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan sesuatu yang itu sudah dimusyawarahkan dengan berbagai macam tokoh para ulama, para alimnya dan seterusnya, maka alhamdulillah hari-hari ini di seluruh negeri Indonesia ini kaum muslimin bersatu padu hanya satu menuntut, yaitu apa? Adili orang yang menistakan Al-Qur'an. Karena apa? Mereka menistakan kalamullah, dan ini merupakan kitab suci yang dimiliki oleh kaum muslimin. Maka inilah perkaranya. Sehingga apa? Kalau kita sebagai seorang muslim pengen hidup kita mulia, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat satu kaum ketika kaum itu kembali kepada Al-Qur'an. Kemuliaan kita, kewibawaan kita, kehormatan kita sebagai seorang muslim tatkala kita senantiasa kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada kitabullah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Inilah khairiyah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Siapa orang yang baik itu? Siapa orang yang terbaik di antara umatnya? Adalah mereka yang senantiasa menyibukkan diri dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sampai besok pada hari kiamat akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka orang-orang yang senantiasa tilawah membaca Al-Quran, menghafalkannya, mempelajarinya, mentadaburinya. Dan inilah yang dilakukan oleh para santri, para ustaz dan para kiai di pondok-pondok pesantren, di rumah-rumah tahfidz yang mereka disibukkan dengan Al-Quran. Dan berbahagialah wahai orang tua yang memiliki anak-anak yang menjadi penghafal Al-Quran dan bisa mengamalkan dan mengajarkannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat? Ketika melihat orang-orang berbondong, orang-orang beriman berbondong-bondong masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, akan dikatakan iqra wartaqi warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilataka fil jannah inda akhir ayat allati taqra'uha. Akan diseru besok pada hari kiamat orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran, memahaminya, membacanya, menghafalkannya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Tabari dan yang lainnya. Siapa mereka? Yaitu hamalatul Quran, para pembawa Al-Quran, pembawa panji-panji Al-Quran. Ini besok di hari kiamat akan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra wartaqi warattil. Naiklah kamu ke dalam surga. Terus naik dan bacalah Al-Quran dengan tartil sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Maka membaca Al-Quran tidak hanya sekedar alhamdulillah saya sudah khatam Iqra jilid 6. Kemudian asal kita bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, dengan belajar qiraah dan tahsin yang benar, melayani seorang guru yang mana guru tersebut memiliki sanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu idealnya yang seharusnya kita lakukan. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala yang akan disuruhkan besok pada hari kiamat? Baca Al-Quran, naiklah kamu dalam surga dan tartilkanlah Al-Quran sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilataka fil jannah inda akhir ayat allati taqra'uha. Karena apa? Derajatmu di dalam surga, kata Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah Ta'ala pada akhir ayat yang engkau baca di dunia. Berapa kali bapak-bapak jamaah sekalian kita membaca Al-Quran setiap hari? Berapa ayat, berapa surat yang sudah kita baca dari ayat-ayat Al-Quran sampai kita lupa kalau di dalam surat Al-Ma'idah ayat 51 mengatur tentang pemimpin dan kepemimpinan di dalam Islam. Al-hubbu wal-bughdu al-wala wal-bara. Akidah wala wal-bara yang sudah mulai luntur di kalangan umat Islam. Tidak lagi bisa membedakan mana teman, mana lawan, mana kawan, mana musuh. Tidak lagi bisa membedakan. Karena apa? Karena jahilnya kita dengan Al-Quran. Tapi alhamdulillah dengan adanya penistaan Al-Quran oleh seorang kafir, kemudian menyadarkan umat Islam untuk bangkit kembali kepada Al-Quran, memahaminya dan mempelajarinya, punya semangat untuk membela firman Allah Ta'ala karena harga diri mereka telah dinistakan ini. Inilah perkara yang harus kita pahami. Bahasanya apa? Bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh mereka para pembaca Al-Quran, para pembawa panji-panji Al-Quran untuk masuk ke dalam surga dan derajat mereka tinggi di dalam surganya pada akhir ayat yang mereka baca. Maksudnya apa? Maksudnya para ulama, semakin banyak seseorang membaca Al-Quran, maka dia akan semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Semakin banyak hafalan seseorang di dalam menghafalkan Al-Quran,
kedudukannya di hadapan Allah dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Penistaan yang dilakukan oleh orang-orang muslim, orang-orang kafir dengan Al-Quran, tidak sedikit pun memberikan apa-apa terhadap kesucian dan kemuliaan Al-Quran. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya Al-Quran tersebut. Inilah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Quran, yang tidak mungkin Al-Quran itu tidak akan dijaga oleh Allah. Al-Quran akan dijaga oleh Allah. Satu huruf pun Al-Quran tidak akan bisa dihilangkan dari mushaf Al-Quran. Jangankan huruf, harokat yang ada di dalam Al-Quran, ketika ada seseorang yang menggantinya akan diketahui. Karena Al-Quran ini dihafalkan di dalam dadanya para hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran, maka kesalahan atau dengan sengaja dilakukan orang-orang kafir kepada Al-Quran akan diketahui dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bagaimana kita sebagai seorang muslim senantiasa menjaga kemuliaan dan kesucian Al-Quran dengan kecemburuan kita terhadap agama kita, terhadap akidah kita, ketauhidan kita. Maka adalah kita senantiasa memiliki sikap yang tegas sebagaimana firman Allah Ta'ala, yaitu orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang lemah lembut kepada orang-orang beriman, dan mereka adalah orang yang tegas kepada orang-orang kafir. Inilah sikap daripada simat orang-orang beriman yang senantiasa menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kembali kepada Al-Quran. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan Al-Quran, dan inilah kemuliaan di dalam hidup kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'i bi ba'd wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 51. Inilah surat Al-Maidah dan ayat 51 yang lagi heboh di seluruh berita nasional, berita televisi, berita media massa, dan umat Islam bersatu padu bergerak di mana-mana dalam rangka menuntut keadilan terhadap penistaan Al-Quran. Inilah ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang beriman, Allah memanggil dengan nidaul iman, panggilan keimanan, panggilan yang sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah dengan panggilan iman. Apa kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan iman? Kita sangat berbangga dan berbahagia sebagai hamba Allah yang beriman. Apa kata Allah? Allah memerintahkan dan mengajarkan kepada kita, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai aulia. Apa yang dimaksud dengan aulia? Para mufassirun menyatakan aulia dari kata wali, yang maknanya ini adalah disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah. Aslul wali al-mahabbah wa aslul bara' al-bughd. Aslul wali al-hub wa aslul bara' al-bughd. Asal kata wali adalah kecintaan. An-nusrah disebutkan oleh para mufassirun
Ini asal kata wali. Seseorang, kata Allah Subhanahu wa taala, dilarang orang-orang beriman menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai orang yang dicintai, sahabat karibnya, sebagai orang-orang yang dicintai karena memberikan loyalitasnya. Ini perkara yang terlarang dalam perkara. Kalau seandainya perkara menjadikan sahabat karib, mengetahui rahasia kita, menjaga agama kita, ini perkara yang dilarang. Kita menjadikan orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani sebagai sahabat karib, teman dekat. Bagaimana kalau seandainya ayat ini ditafsirkan sebagian para ulama, maknanya wali adalah janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian. Makna wali, aulia adalah sahabat karib, kecintaan, pertolongan, al-mahabbah wa nusrah. Ini yang dikatakan para ulama. Kecintaan dan pertolongan, ini makna wali. Kemudian sebagian ulama menyatakan yang dimaksud dengan wali aulia adalah orang-orang beriman. Jangan menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah pemimpin-pemimpin di antara orang-orang beriman. Berbicara tentang keyakinan kita di dalam Islam bukan masalah syarat. Jangan sampai perkara syarat dijadikan jargon untuk mengkantar kaum muslimin atau untuk membungkam kaum muslimin dengan akidah. Wajib bagi kita seorang muslim menyatakan kita harus punya pemimpin seorang muslim. Tidak ada duanya, tidak ada tawar-menawar. Karena apa? Allah melarang kalau kita menjadikan sahabat karib, teman dekat saja dilarang. Bagaimana kalau kita mengangkat dia sebagai seorang pemimpin? Mimbabil aula, sesuatu yang lebih utama. Seseorang diharamkan untuk mengangkat orang-orang kafir menjadi pemimpin. Ini bukan perkara syarat. Ketika kita berbicara tentang agama kita, menghadapi umat kita, menyadarkan mereka kembali kepada Al-Quran. Inilah negeri kita yang telah dibangun para pahlawan, para tokoh, para kiai, para ustadz dengan darahnya syuhada. Bung Tomo mengibarkan peperangan dalam penjajahan dan apa? Allahu Akbar. Teriakan takbir ketika mengusir para penjajah. Akan tetapi para penjajah mengkategorikan para santri, para ustadz, para kiai mereka berjuang dengan bambu runcingnya. Mereka dikatakan para ekstremis dan para pengacau. Ketika itu, jangan sampai istilah para penjajah ini kemudian kita munculkan kembali. Orang-orang yang berpegang dengan agamanya, berpegang teguh dengan agama, dikatakan orang-orang yang radikal. Hati-hati. Dibedakan antara orang yang berpegang teguh dengan keyakinan dan agamanya, memperkenalkan akidah dan ketauhidannya. Inilah yang diperintahkan undang-undang kita di dalam negara kita. Kita adalah kembali kepada agama kita. Kita sadarkan umat kita dengan keyakinan yang ada di dalam keyakinan kita. Bahasanya apa? Kita dilarang mengangkat orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani sebagai teman-teman dekat kita, apalagi menjadi pemimpin kita. Maka haram hukumnya seorang muslim menjadikan seorang Yahudi atau Nasrani menjadi seorang pemimpin. Inilah disebutkan di dalam tafsir para ulama tentang perkara ini. Dan bahkan Buya Hamka, Profesor Buya Hamka pertama kali ketika menjelaskan makna surat Al-Maidah, tafsirnya di dalam tafsir Al-Azhar, dan ini terbukukan di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada seluruh jamaah untuk tidak dulu meninggalkan tempat. Pada media yang sudah kami undang dari Solo Pos, Joglo Sumar, Jawa Pos, Republika untuk mempersiapkan diri kepada rekan-rekan, para tokoh, para alim ulama, rekan-rekan takmir untuk bisa maju ke depan. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini kaum muslimin di seluruh daerah di kota-kota besar di tanah air menggelar masa besar-besaran di Bandung, Banda Aceh, Surabaya terkait dengan merespon apa yang sudah kita ketahui. Pertanyaannya adalah apa yang bisa kita persembahkan kita dari Bumi Sukmawati.
Tadi sudah disampaikan oleh khatib, sudah disampaikan oleh imam, berbicara tentang orang-orang munafik. Nauzubillah min dzalik, apabila kita termasuk orang-orang munafik yang hatinya tidak tergerak dan tidak tersentuh ketika agamanya dihinakan. Andalusia berpuasa ratusan tahun, kemudian tumbang hilang dari peta dunia. Kenapa? Karena mereka hanya menganggap ibadah sholat, ibadah Jumat, puasa itu adalah bagian daripada perjuangan. Tetapi ketika agamanya dihinakan, mereka terdiam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka hilangkan dari peta bumi. Maka kita tidak ingin apa yang terjadi di negeri Muslim terbesar ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan momentum yang berbahagia ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan solidaritas. Mohon untuk bisa diabadikan, diliput sebagai bahan bakar jihad kita untuk membela agama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, menyikapi kondisi tanah air yang akhir-akhir ini sedang diguncang isu penistaan agama, maka ini tentu sangat mengancam eksistensi agama dan keutuhan NKRI. Merupakan kewajiban sebagai seorang muslim dan warga negara yang bertanggung jawab dari semua bentuk penistaan dan bentuk kezaliman. Dengan ini, kami elemen masyarakat Sragen mengutuk dengan keras tindakan penistaan agama yang dilakukan Bapak Basuki Cahayapurnama, Gubernur aktif DKI Jakarta pada kasus Al-Maidah ayat 51. Tanpa tendensius apapun, kami mendorong aparat penegak hukum untuk memproses yang bersangkutan demi tegaknya rasa keadilan di negeri ini. Melalui media ini, kami mengundang kaum muslimin yang masih memiliki iman dalam dadanya, ormas-ormas Islam dan tokoh-tokoh Islam untuk melaksanakan damai, aksi damai turun ke jalan pada hari Jumat yang akan datang, 28 Oktober 2016. Ba'da sholat Jumat kita bertolak dari Masjid Raya Al-Falah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai langkah kita dalam memperjuangkan agamanya dan mempertahankan keutuhan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, Masjid Raya Al-Falah, 21 Oktober 2016, atas nama Aliansi Umat Islam. Hari ini akan kita lihat perkembangan. Hari ini kita lihat perkembangan. Apabila tidak ada perubahan, aparat belum bergerak, tidak bergerak juga, maka insya Allah hari Senin kami akan menginisiasi memprakarsai, mengundang tokoh-tokoh agama, pimpinan-pimpinan ormas dalam rangka nanti turun ke jalan pada hari Jumat yang akan datang. Kita akhiri dengan sama-sama bertakbir kepada Allah. Allah